harusnya semakin cinta kita pada sesuatu, makanya tadi gue sepakat pengorbanannya semakin besar. Dan buat teman-teman fans bola di luar sana gitu kan, yang lu rela-relain gadang gitu ya, bangun jam 2 buat nonton bola gitu kan, kan gak ada salahnya juga kita menyisihkan waktu sebelum nonton buat tahajud gitu kan. Masa motivasinya luar biasa buat sepak bola gitu kan, masa motivasi buat bangunnya lebih besar dibandingkan buat gerak dikit ke toilet buat wudhu gitu kan. Nggak ada salahnya kita wudhu, nunggu sebentar, paling kita tahajud berapa menit sih bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Syahrial di Bincang Isu. Hari ini gue bakal bareng sama sobat gue yang kemarin, ya kan, Abdurrahman Muhari. Siap Rik, bang. apa kabar Rik? Sehat, alhamdulillah. Agak sumringah nih kayaknya, sehat alhamdulillah ya. Betul bang, soalnya gue mau ngomong sesuatu nih. Apa tuh? Premier League is back. Di bola nih. Yo, bola banget bang. Sesungguhnya nih perlu jujur dulu sama teman-teman gitu. Gue nggak anak bola nih, gue nggak nonton bola. Kalau main juga main-main yang happy-happy aja gitu. Tapi kenapa lu se-happy itu sama bola? Langsung sumringah lah mukanya. Soalnya, aduh bang, kalau udah ngomongin bola tuh bang ya, aduh, bisa ngomongin sampai berjam-jam gitu. Cuma ngomongin bola doang. Nah, ini berarti kita bakal berjam-jam nih ngomongin. Semoga tidak ya, gitu kan ya. Tapi entah kenapa ya, uniknya bola itu psikologi seorang tuh bisa berubah cuma melihat hasil akhir 22 orang random yang nggak ada kaitannya sama hidup dia. Iya. Cuma nendangin bola selama 90 menit. Gitu. Tapi gue harus akui itu karena gue lulus dari kampus udah lama banget. Iya. Tapi grup gue tuh bisa grup angkatan, grup jurusan tuh bisa tiba-tiba jadi rame. Gara-gara Premier League kah, gara-gara ada kejuaraan liga apa, gue nggak ngerti, tiba-tiba ada saut-sautan gitu, kayak ada sindir-sindiran tapi nggak ngetek siapa-siapa, terus tiba-tiba grupnya rame gitu. Seolah-olah kita belum pada lulus gitu. Bukan hanya psikologis bahkan ya, jadi itu kayak bisa menyatukan satu angkatan yang kita tadinya nggak pernah ngobrol, tiba-tiba jadi rame gara-gara sepak bola tuh. Iya, football unites us all lah katanya. Sih, magis banget tuh kayaknya sepak bola. Gitu. Kalau buat Arik seberapa sepak bola diri lo emangnya? Gue sepak bola banget bang, gitu. Gue tuh kalau bisa bilang ya, kadang kebahagiaan gue tuh ya seminggu itu bisa dipengaruhi sama hasil akhir klub yang gue dukung. Gitu. Ngaruh juga sama ini nggak, sama kenikmatan lu dalam ibadah? Kayaknya kalau itu kejauhan deh bang. Kejauhan ya. Tapi gue tetap ini apa? Jalan-jalan aja. Tapi sengaruh itu tuh, itu sampai bisa ngerubah suasana hati berarti kan? Bisa, bahkan gue pernah, ini gue belak-belakan aja. Iya betul. Gue pernah bela-belain nih, gue qiyamul cuma biar tim gue menang. Waduh, gila bener lu sepak bola banget sih berarti. Kan fix. Bener kan? Kita kan ada beda time zone yang luar biasa. Iya, jadi kan kadang kita nonton tengah malam gitu kan, jam 2 gitu. Iya. Kita bangun nih biasanya, terus gue bangun masih ada waktu sebelum tanding gitu kan. Qiyamul gue doa, ya Allah semoga menang gitu kan. Atau lebih ekstrim lagi, ini pertandingan udah jalan nih. Posisinya lagi kalah. Ya udahlah gue tinggalin dulu, gue qiyamul gitu. Masya Allah. Soleh sekali. Gitu. Tapi ya penonton sepak bola satu ini. Coba ceritain dong. Arik sama lu tuh sukanya fans klub mana? Dari klub sepak bola mana dan kenapa lu suka itu? Sebenarnya nggak tahu ya, gue disclaimer aja ya. Ini buat penonton juga. Gue bukan penikmat sepak bola yang datang dari klub-klub teratas ya, yang top 6 lah kalau di Liga Inggris tuh. Gua taunya yang terkenal doang kayak Barcelona, MU lah, ya. Chelsea lah, Liverpool, Arsenal. Gue nggak ngefans sama klub-klub yang gede gitu. Jangan-jangan klub sepak bola lu juga gue nggak tahu nih. Kayaknya sih, nggak tahu ya. Soalnya gue nggak suka nonton bola. Gimana? Gitu. Jadi gue itu fans Newcastle United. Beneran gue nggak tahu. Sorry. Newcastle United. Iya. Nah kan, butuh waktu untuk mencerna.
Newcastle United itu yang mana gitu. Betul. Karek apa gitu. Iya, baru denger. Gitu ya. Memang kalau dibilang kenapa, karena kebetulan juga saya besar di kota Newcastle. Oke, oh iya, Dan- berapa dari usia berapa berarti? Di usia 3 bulan lah gitu. Oh, Gitu. dari bayi berarti ya? Iya, kurang lebih. Dari lu mengenal klub sepak bola Newcastle ini dari lu bayi tuh? Iya, kurang lebih Lu seperti sangat itu. terlibat berarti, tumbuh Tuh. kembang bersama dengan Newcastle. Seberapa akrab lu sama Newcastle? Ya, akrab alhamdulillah. Karena first thing, kalau kita ngomongin konteksnya sepak bola Inggris ya, Iya. kalau kita bicara geografi, kota London yang besar itu kan banyak klubnya. Mhm. Ya, lu bisa bilang ada Chelsea, Tottenham, Arsenal, dan lain sebagainya. Banyak Itu dari satu kota? dari satu kota. Oke. Gitu. Liverpool ada 2, ada Liverpoolnya sendiri, ada Everton. Manchester ada 2, Manchester United, dan Manchester Manchester City. Newcastle itu cuma ada 1, just one club itu aja. Sehingga Oke. kita muncul ada istilah one city, one club. Sehingga tadi dan just for information juga, kebanyakan masyarakat Newcastle di situ adalah masyarakat yang kelas menengah, gitu ya, menengah, yang kemudian apa ya, hitungnya mungkin buruh ya banyaknya, Oke, gitu kan. iya. Dan entertainment bagi mereka sesederhana di akhir pekan nonton bola, gitu. Oke. Karena kita bukan masyarakat London yang Bergelimang harta dengan harta, entertain yang ada di mana-mana gitu iya, ya? bener. Kita jauh di utara, dan our go to buat entertainment itu bola, gitu. Oke. Iya. Dan semajis itu, magical itu bola. Iya. Yang tadi disebutkan sebelumnya, bahkan kondisi psikologis, kondisi emosi satu kota itu bergantung pada hasil akhir pertandingan Newcastle United gitu kan. Iya, oke. Gitu. Kalau kalah ya udah tuh emosi dan orang-orang bad mood gitu kan. Bahkan ada yang marah-marah kan ya. Kalau di barat itu kan budaya bir itu kental gitu. Iya. kan. Akhirnya Sebenarnya menang kalah tetap minum gak sih sebenarnya? menang kalau di sana? kalah tetap minum. Menang Cuman kalah kalau tetap kalah minum. lebih anarkis aja kali. Anarkis aja gitu. Lebih chaos. Gitu. Nah itu bang gitu. Nah kalau misalnya dari lu nih, kenapa lu suka sama Newcastle? Apakah sekedar karena lu lahir di sana dan Iya. dan apa maksudnya kenapa lu bisa terhubung itu sama Newcastle padahal dia bukan dari klub besar tuh. Sari ini kondisi sepak bola klub lu itu kayak gimana? Lu cerita dong. Ya oke. Gue cerita tentang Newcastle berarti ya. Kalau gue boleh cerita, Newcastle itu klub yang mediocre ya. Gitu ya. Orang tuh kayak paling Liga Inggris itu cuma 6 tim gede itu. Sisanya Oke. mah udah penghias gitu kan. Oh. Gitu. Nah, Newcastle mungkin dianggapnya salah satunya itu. Klub-klub ya papan tengah lah gitu kan. Sehingga kita fans Newcastle dari musim ke musim kita selalu berekspektasi ya udah masuk 10 besar aja udah bersyukur alhamdulillah gitu kan. Dan kenapa begitu terhubung ya? Karena fanbase-nya passionate gitu kan ya. Bahkan stadion selalu terisi penuh gitu kan, karena ya mereka tuh mencari entertainmentnya di situ. Jadi kayak hidupnya tuh nggak. Tapi lu waktu selama di sana sempat nonton ikut di stadion? Nggak bang, nggak Kagak? bisa, nggak mampu, belum bisa. Ya semoga ya kita suatu hari bisa. Gitu. Bisa nonton. Gitu. Salah satu mimpi lah. Harus hemat-hemat juga soalnya Harus pas di sana ya. hemat, iya jelas harus Oke, hemat oke. gitu. Sehingga kita tuh musim season in season out itu setiap pergantian musim kita selalu berekspektasi, fansnya ya, fans Newcastle selalu berekspektasi nggak terlalu tinggi. Ya udahlah 10 besar juga alhamdulillah. Turun kasta, degradasi gitu Ke kan. liga bawahnya berarti? Ya itu kita berekspektasi ya udahlah kita nggak akan turun gitu kan, jangan sampai turun lah gitu kan. Minimal kalaupun Nggak ngarepin juara tuh. Nggak Cuman biar nggak turun liga gitu. doang. Bahkan nggak ngarepin kita masuk peringkat 1 sampai 5 gitu kan. Gitu. Kita ya belasan, kalau udah nggak turun liga aja udah alhamdulillah. Bahkan dalam perjalanan gua sebagai fans Newcastle itu ya itu pernah itu bahkan 2 kali turun liga gitu ya. Jadi kayak Rusak mood berarti tuh. udah rusak banget itu gitu kan kayak karena kalau udah ngomongin turun liga, akses buat nontonnya juga sulit gitu. Oh. Coba kita bayanginnya Liga 2
di Indonesia. Iya. Kan orang nontonnya Liga 1. Jadi Nggak rame juga sih. nggak rame juga. Akhirnya kan bener-bener. usaha buat nyari channel-channel buat nontonnya jadi makin sulit gitu kan. Akhirnya kan kayak ya udahlah gitu kan. Tapi alhamdulillah naik lagi. Itu 2 tahun tuh dua kali, 2009, 2016 gitu kan. Perjalanannya cukup panjang ya mencoba mencintai klub sepak bola ini gitu. Pas 2016 itu berarti lu masih di Newcastle? Sini, udah di sini. Oh, udah di Indonesia, Gitu. udah balik ke Indonesia. Jadi kalau gue bisa bilang cinta gue ke Newcastle itu kayak unconditionally lah. Asik. Asik. Terus puncak lu berbunga-bunga sama Newcastle ini kayak lu kesem-sem banget tuh pas kapan tuh? Gue mau tahu. Karena lu bilang unconditionally itu. Puncak cintanya kali ya. Iya. Soalnya ini jarang diekspos juga. Dulu itu jarang diekspos tuh dalam artian dulu tuh ya tahun 2013. Dulu ada duet pasangan pemain Newcastle yang dua-duanya Muslim. Oh, iya pasti seru banget sih itu langsung. Dua-duanya Muslim dari Senegal. Oke. Namanya Papi Cissé dan Dembaba. Mereka tuh tajam dalam artian ngegolin gitu kan, dan setiap mereka gol selebrasi sujud. Ya mungkin kalau di Liga Indonesia biasalah gitu kan. Biasa banget. Cuman kalau di Newcastle itu akhirnya bawaannya jadinya beda. Mereka ngegolin, mereka berdua sujud gitu kan, selebrasi di lapang sujud. Sebagai muslim yang lagi ada di negara barat, kita ikut happy lah ya jadinya. Iya gitu. Akhirnya itu tahun 2013. Jadi akhirnya bahkan setelah rame ya mereka yang mengaktualisasi diri mereka sebagai seorang muslim di lapangan. Oke. Bahkan klub juga membuatkan ruang musola di stadion gitu. Itu salah satu momen-momen puncaknya lah ya. Ya karena gue sebagai muslim juga gitu kan, sebagai fans Newcastle juga, akhirnya kayak makin Momen cinta gitu. Selain Selain itu kapan lagi tuh? nih tahun masih baru nih bang, tahun 2021 kemarin. Oke. Gitu. 3 tahun lalu tuh. Gitu. Masih hangat nih berarti. Kan kalau dalam Gue sepak sambil ini ya. boleh bang, Kalau mau minum gitu. aja. Dalam membangun klub sepak bola itu kan ada banyak aspek yang harus diperhatikan, kayak manajemen klub, terus pelatihnya, pemainnya, bahkan micromanagement seperti porsi latihan itu kan diperhatikan betul gitu kan dalam manage klub. Dan Newcastle ini termasuk mungkin klub yang manajemennya rada buruk lah gitu. Karena? Sebelum tahun 2021. Oke. Karena business based gitu, jadi pengennya dikomersialisasi, jadi ya pemain-pemain bintangnya itu dijual biar dapet cuan gitu kan. Terus beli lagi pemain yang mungkin skillnya masih mentah gitu. Oke. Gitu. 2021 apa yang terjadi? Nah, tahun 2021 bang, itu selama kurang lebih berbulan-bulan itu muncul spekulasi berita bahwasannya ada ketertarikan investor untuk mengakuisisi Newcastle, investor asing gitu ya. Dan puncaknya bulan Oktober tahun 2021 itu ingat banget nih kayaknya. Iya, pokoknya jelas itu malam-malam. Oke. Jam berapa ya? Jam 8, jam 9. Oke. Kalau di Indonesia ya. Iya. Gitu. Beritanya muncul resmi gitu kan, bahwasannya Newcastle United telah berhasil diakuisisi oleh Public Investment Fund milik Saudi Arabia. Wow. Gitu. Negara minyak tuh. Negara minyak. Duitnya kenceng pasti kan. Pasti. Dan itu seberapa kan tadi lu bilang menentukan mood satu kota tuh. Ketika ada informasi di Oktober 2021 itu, lu tau nggak kondisi orang-orang di Newcastle tuh kayak gimana? Wah itu selebrasi yang itu fans itu lagi nggak ada pertandingan bang. Oke. Lagi nggak ada pertandingan, semuanya ngumpul di stadion. Oke. Semuanya ngumpul di luar stadion ya, di luar stadion pada ngumpul, nunggu kepastian berita. Jadi kayak nunggu wahyu turun gitu. nunggu pokoknya nunggu ini lagi. Hidayah turun gitu. Nunggu pokoknya petunjuk. Kira-kira beritanya kapan keluar gitu kan. Iya. Berita keluar, semua selebrasi. Oh, di luar stadion udah kayak juara liga gitu. Itu udah kayak juara liga itu orang-orang gitu. Satu kota happy semua. Satu kota happy semua. Gara-gara valid
bakal dibeli sama Saudi gitu kan. Sama Saudi. Jalanan macet gitu kan, bahkan orang-orang tuh udah make pakaian-pakaian khas Saudi itu, pakai yang putih-putih gitu. terus apa? Yang apa tuh penutup kepala gitu kan. Iya. Tapi tetap sambil minum. Tetap sambil minum. Sambil minum. Enggak ada hubungannya. Birnya tetap ada gitu kan. Tetap ada ya. Selebrasi segala macam gitu kan. Satu kota happy lah saat itu gitu kan. Dan luar biasa gitu ya. Gimana sensasi lu dah itu kan orang-orang di sana. Lu waktu itu udah di sini ya? Iya, betul. Arik udah di sini. Nah, apa sensasinya gitu? Lu mungkin usia lu udah 20 tahun berarti lu betul. Berarti lu mencintai Newcastle ini lebih dari 20 tahun dan menerima kabar menerima kabar dapat akuisisi ini kayak gimana jadi cita-cita lu sama Newcastle, hubungannya sama Newcastle jadi kayak gimana nih? Akhirnya gue tuh kayak muncul kayak visi-visi gitu, kayak apa spekulasi apa kayak wah ini masa depan cerah gitu kan, gitu kayak mikirnya kayak wah kayaknya bakal ada perubahan yang luar biasa di Newcastle ini. Bahkan rekan-rekan fans Newcastle yang ada di Indo tuh udah mulai kayak karena kalau menurut sejarah bang ya, ada klub yang diakuisisi oleh negara teluk ya yang duitnya kenceng, sebut saja Manchester City, itu perubahannya luar biasa bang. Gitu. Oh, before afternya gimana tuh? Gue baru tahu ternyata. Beforenya itu mungkin namanya nggak terlalu tenar gitu ya. Before diakuisisi oleh United Arab Emirates, kemudian itu diakuisisi, correct me if I'm wrong, tuh tahun 2010, 2011 ya gitu, atau ya pokoknya masih awal-awal 2010 lah gitu kan. Diinvest oleh uang dari United Arab Emirates, dikembangkan, didevelop timnya, klubnya. Sekarang dia menjadi juara Liga Inggris 4 tahun berturut-turut gitu ya. Dari nggak dikenal sama sekali, iya, langsung 4 tahun berturut-turut. Betul. Apa jangan-jangan Newcastle? Nah itu bayangan-bayangan semua fans Newcastle seperti itu. Kayaknya kita bisa kayak gitu. Kita bisa juara gitu kan. Gitu. Dan itu tahun 2021 ya bang ya. Jadi itu pertengahan musim. Jadi akuisisi pertengahan musim. Jadi saat itu masih terpuruk lah gitu kan. Masih peringkat berapa berarti? Peringkat 20. Literally di dasar klasemen. Gitu. Iya berarti. Gitu. Ntar lagi turun liga tuh berarti. Ntar lagi turun liga. Kita udah hopeless awalnya gitu kan. Diakuisisi, kemudian diberi manajer yang capable gitu kan. Kemudian mendatangkan pemain yang mungkin berkualitas gitu kan. Naik dari 20 ke 11, musim selesai gitu. Masuk tahun berikutnya, tahun 2022. Nah, ini tuh musim yang benar-benar out of our expectation gitu kan. Ya udah lagi mungkin ya 10 besar lah gitu kan. Soalnya pelatihnya juga masih bekas pelatih tim mediocre lah gitu kan. Tapi sebelum diinvest biasanya di kejuaraan ini sampai mana paling tinggi capaian Newcastle? Paling tinggi itu di kejuaraan ini. Di liga ya. Di liga itu paling tinggi peringkat 5. Peringkat 5 itu karena hoki sebenarnya. Itu juga karena hoki. Karena tim yang lainnya underperform. Gitu. Oke, itu udah paling tinggi tuh selama 20 tahun. Iya, sama 20 tahun kayaknya. Kurang lebih. Di 2022 apa yang terjadi setelah ada investment itu? Setelah ada investment, kita kaget ya gitu fansnya. Karena awalnya kita mikirnya mungkin peringkat 7, peringkat 5 atau meniru kembali capaian peringkat 5 itu. Peringkat 5 itu udah keren banget lah itu. Udah itu gitu, karena sebelumnya peringkat 11 ya mungkin 10 besar lah gitu kan. Iya. Ternyata di musim itu Newcastle berhasil finish di peringkat 4. Lebih tinggi daripada capaian 20 tahun ke belakang tuh berarti. Gitu, jadi peringkat 1-nya Manchester City, peringkat 2-nya itu Arsenal, peringkat 3-nya udah nama-nama top tuh. Iya, terus peringkat 3-nya MU, peringkat 4-nya Newcastle. Tuh Liverpool, itu Chelsea, itu ada tuh di 4 besar gitu kan. Ada di Newcastle gitu kan. Nah, makanya kan gue sebagai fans Newcastle kan kaget juga ya. Wah, hebat banget tuh berarti ya. Gitu kan ya. Di luar ekspektasi gitu kan. Dan secara tidak langsung itu memberi kesempatan Newcastle buat bertanding di Champions League. Champions League itu kayak sebuah liga di mana klub-klub di Europe ya. Klub-klub top ya di Eropa itu berkompetisi. Jadi kayak ketemu sekelas Barca,
Real Madrid gitu kan. Jadi benar-benar dari 2021 itu tadi kita bercita-cita, 2022 itu langsung kejawab. Iya. Jangan-jangan bener nih bisa kayak gitu. bertanding dengan klub-klub besar kayak gitu. Iya. Nah, bicara tentang ini agak ngaco sih, agak random sih sebenarnya. Tapi gimana tuh Bang? Gue kan nggak ngerti bola ya, tapi Iya. gue kebayang momentum perkembangan tim dakwahnya Rasulullah SAW. Ya gimana tuh? Tim Sirah dakwahnya Rasulullah SAW nih. Rasulullah itu bergerak datang dengan kelompok-kelompok kecil gitu. Iya. Awal-awal tuh ada yang disebut dengan asabikul awalin gitu kan. Yang dari kelas bawah ada, ekonomi menengah ke bawah ada, dari kelas menengah atas juga ada. Semacam Umar bin Khattab, semacam Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, itu kan sebenarnya ekonomi menengah ke atas. Iya. Gitu. Tapi di sisi lain juga ada yang dari menengah ke bawah ya, salah satunya Bilal bin Rabah lah yang paling terkenal gitu kan. Nah, inget momen investment tadi gitu, Arab Saudi mau akuisisi ke Newcastle yang secara prestasi itu sebenarnya belum bagus-bagus amat iya, gitu ya. bagus-bagus Gue jadi inget momentum dimana, ibaratnya yang gue bayangin ya, momentum dimana Umar bin Khattab itu masuk ke tim dakwahnya Rasulullah SAW. Iya. Dan itu kalau dalam sejarahnya gitu ya, teman-teman mungkin boleh cek ya, bisa di Sofia Rahman Al-Mubarakfuri atau di Sayyid Ramadan Al-Buti, Sirah Nabawiynya, terserah sih sebenarnya yang mana aja. Insya Allah cerita ini bisa didapati di versi penulis siapapun gitu. Ketika Umar bin Khattab masuk itu diantaranya adalah karena doanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu berdoa, ya Allah, masukkanlah ke dalam Islam, perkuatlah dakwah Islam ini dengan memasukkan diantara dua Umar gitu. Pertama Umar bin Khattab, yang kedua adalah Umar bin Hisham kalau nggak salah. Itu adalah nama asli dari Abu Jahal. Abu Jahal, ya. Gitu, dari dua itu gitu. Kemudian Allah kabulkan gitu. Allah bolak-balikan hati, Allah berikan hidayah kepada Umar bin Khattab sampai kemudian masuk ke tim dakwahnya Rasulullah SAW. Dan ini momentum ini sangat-sangat surprise dan menggemparkan banget gitu. Karena Umar bin Khattab itu pada saat itu juga termasuk ibaratnya brand ambassador gitu. Umar bin Khattab tuh udah salah satu ikon gitu di tanah Mekah itu. Gitu. Iya. Kaum Quraisy itu kalau misalnya dia mau berdiplomasi dengan orang-orang di luar tanah Arab, itu yang dikirim Umar bin Khattab sebagai perwakilannya gitu. Jadi udah kesohor lah gitu, kemampuan diplomasinya, terus kemudian kecakapannya di dalam baku pukul, dalam fisik gitu, tegap tubuhnya, udah terkenal gitu. Sama kayak terkenalnya Arab Saudi sebagai negara minyak dan negara kaya, itu udah terkenal itu juga gitu. Betul. Umar bin Khattab gitu. Kemudian di momentum Umar bin Khattab itu sebenarnya lagi jengkel-jengkel sama Nabi Muhammad SAW. Karena makin kesini dakwahnya Nabi Muhammad SAW itu dinilai sebagai penyebab gejolak sosial gitu. Karena ada suami istri jadi nggak bersama lagi, jadi ada yang masuk Islam kemudian jadi terpisah gitu. Para budak-budak yang jadi masuk Islam jadinya ngelawan sama tuannya gitu, karena mereka pengen tetap ibadah, tuannya nggak mau mereka ibadah sama Tuhannya Nabi Muhammad SAW kayak gitu kan. Ini lama-lama jadi gejolak sosial nih, keberadaannya Nabi Muhammad dan dakwahnya ini mengganggu gitu. Maka Umar bin Khattab itu berangkat dari rumahnya dalam rangka mau membunuh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berangkat dalam rangka membunuh Nabi Muhammad gitu, kebalik nih. Dalam niatan tersebut gitu. Tapi kemudian di perjalanan yang menuju rumah Nabi Muhammad, dia ketemu sama seorang sahabat gitu. Dibelokin nih supaya ngasih ulur waktu untuk Nabi Muhammad tahu supaya dia nggak ketemu gitu, maksudnya si seorang sahabat ini. Dikasih tahu, kenapa kamu nyamperin Nabi Muhammad SAW, wong adik ipar kamu aja udah masuk Islam. Begitu, ini kan momennya cukup terkenal lah gitu. Sampai akhirnya dari pertemuannya dengan adik dan adik iparnya setelah perselisihan yang begitu tegang gitu, sampai adu pukul gitu ya. Adu pukul enggak sih, karena dua-duanya jadi korban nih. Adik perempuannya dan suaminya, adik iparnya itu kena pukul sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sekeras itu gitu. Orangnya tuh nggak tegaan gitu. Tapi kemudian Umar bin Khattab juga tertarik gitu. Apa sih yang dibaca, apa sih yang diajarin sama Nabi Muhammad SAW itu gitu. Maka adiknya menyampaikan, kamu nggak bisa kemudian serta-merta baca Quran karena kamu kotor, dalam kondisi yang emosi juga. Maka Umar bin Khattab tuh mau, dia menghentikan langkahnya untuk meneliti Quran dengan objektif supaya tenang. Jadi dia mandi dulu, dia membersihkan diri dulu, mau gitu. Jadi Umar bin Khattab tokoh intelektual, dia nggak sembarangan gitu. Dia kesel gitu, memang nggak tegaan gitu, tapi pinter, intelek gitu. Jadi ketika dikasih syarat untuk mempelajari Quran ini, dia mau dipenuhi, dia mandi gitu. Udah tenang,
Udah gitu dibaca Quran surat Toha. Jadi ini kan yang terkenal itu. Kemudian surat inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW menerima Umar bin Khattab masuk ke Islam. Umar bin Khattab tersentuh dengan Quran surat Toha ini. Iya. Kemudian menyatakan keislamannya di depan Nabi Muhammad SAW. Semenjak itu cita-citanya umat Islam tuh langsung tinggi, langsung jauh, langsung besar. Eksponensial ya? Langsung eksponensial pergerakannya. Karena keberadaannya Umar bin Khattab itu adalah yang membuat dakwah sembunyi-sembunyi itu selesai. Iya. Momentum Umar bin Khattab masuk itu adalah momentum dakwah terang-terangan. Nggak lagi kita ngaji itu di Darul Arqam. Dulu tuh ngaji nggak bisa di tengah-tengah deket Ka'bah gitu misalnya. Dan masjid juga belum ada. Dan nggak di pusat keramaian gitu. Jadi pergerakan dakwah itu pertama dari rumah gitu. Dan sembunyi-sembunyi gitu. Karena pada saat itu dakwah ditentang, diboikot gitu kan. Nggak boleh ada tandingan lah gitu. Iya. Nah kemudian begitu masuknya Umar bin Khattab masuk ke dakwah terang-terangan. Orang bisa dakwah di hadapan publik. Maksudnya dakwah terang-terangan itu artinya pengikutnya ya. Kalau Nabi Muhammad SAW itu dakwahnya publik, terpublikasi. Nabi itu, Rasul itu nggak sembunyi-sembunyi. Maksudnya pengikutnya, orang-orang yang masih sedikit, yang sudah tersentuh sama dakwahnya Nabi Muhammad SAW itu nggak terang-terangan menampakkan keislamannya disembunyikan. Tapi Nabi Muhammad SAW sendirinya mah terang-terangan. Begitu Umar bin Khattab itu masuk, cita-citanya langsung tinggi gitu. Umar bin Khattab bahkan mencari siapa nih biang gosip gitu ya, siapa nih media berita yang besar gitu kan, buat dikasih tahu gitu, nyebarin informasi ke orang-orang kalau misalnya saya udah masuk Islam, minta diberitakan gitu. Wah langsung heboh satu kota gitu kan. Wah Umar bin Khattab yang gagah perkasa, brand ambassador kebanggaan kita itu ternyata udah murtad. Dia nggak lagi menyembah leluhur kita, para nenek moyang kita gitu. Umar bin Khattab mengklirkan klarifikasi, kalau saya nggak murtad, saya itu masuk Islam. Jadi pemilihan kata, konsep, istilah itu penting. Dan Umar bin Khattab tuh paham itu gitu. Saya itu nggak murtad, saya masuk Islam. Diperhatikan gitu. Dan sebanyak itu juga momentum-momentum lainnya ya. Kayak misalnya kita tahu dari Mekah hijrah ke Madinah itu checkpointnya adalah keberadaan Umar bin Khattab itu. Dan surprise-nya itu luar biasa juga begitu masuknya Umar bin Khattab ke dakwahnya tim Rasulullah gitu. Itu gue kebayang itu pas tadi lu cerita tentang investmentnya Arab Saudi ke Newcastle. Dan reaksi kaum Quraisy kan banyak yang nggak suka gitu kan. Iya. Itu kan reaksi yang sama yang diaturkan fans-fans klub yang besar itu. Oh gitu. Karena mereka nggak suka ada kompetisi baru. Gitu. Oh gitu. Nggak suka ada kompetitor baru. Itu emang fans dari klub-klub besar gimana responnya begitu tahu ada momentum ini? Begini bang, jadi mereka tahu apa the power of money itu bisa merubah suatu klub. Contohnya tadi Manchester City. Iya. Sehingga sudah terestablish di Liga Inggris itu yang namanya top 6. Pokoknya klub-klub lain tadi ya cuma mediocre, nggak ada kuasanya lah gitu kan. Newcastle masuk dengan uangnya dan akhirnya masuk menjadi kompetitor baru yang kemudian merusak tatanan top 6 itu. Bahkan sekarang mulai muncul lagi ya, mulai muncul istilah baru top 8 gitu, 8. Karena power klub lain udah mulai kebangun nih gitu kan. Dan fans klub top 6 ini mulai ya kesel juga gitu kan. Kesel tapi ya tetap standar ganda juga. Kalau misalnya itu orang Arab datang ke klub mereka buat invest ya mereka mau juga. Dia seneng juga gitu. Oke gitu. Jadi akhirnya ya fans-fans tersebut mungkin menampakkan reaksi yang mungkin sama dengan Quraisy. Ya kita cocok logi aja. Cocok logi aja nih. Bercandaan emang biasa dari bola tiba-tiba jadi dakwah kan. Gitu. Nah, akhirnya kan tadi exposure Newcastle memiliki cita-cita yang panjang gitu kan, akhirnya di akhir musim itu peringkat 4 dan memiliki the right untuk berkompetisi di Champions League. Dan luar biasa ya. Kalau gue mau cerita perjalanan 20 tahun ini, lu harus cerita dulu perjalanan 20 tahun sampai akhir investment datang nih, kayak apa tuh? Apakah Arab Saudi juga bisa dibilang kayak Umar bin Khattab yang ibaratnya intelektual gitu? Dia nggak sembarangan pilih tim dakwah untuk bergabung gitu. Gimana perjuangannya Newcastle? Jadi kalau Bang Syahrial tadi cerita memang sebelum Umar masuk Islam itu ada tokoh lain yang juga ada andil dalam masuk Islamnya Umar.
Iya. Jadi ada mungkin teman-teman juga tahu dua tokoh yang kemudian merubah peta dakwah Islam di Mekah itu. Yang pertama tadi Umar, sebelumnya ada Hamzah. Oh iya benar, gua nggak Gitu. ceritain itu tadi. Sehingga Hamzah bin Abdul Muthalib itu juga mulai masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib itu mulai membranding Islam itu adalah power yang muncul gitu, adalah super Satu power kekuatan tersendiri lah kayak emerging gitu. power lah gitu. Iya. Yang kemudian patut diperhitungkan. Ya. Dan begitu pula mungkin Newcastle gitu kan. Kenapa tuh Newcastle? Newcastle itu fanbase-nya passionate gitu kan. Mereka cinta banget sama klubnya gitu. Karena one club. One city, one club. Iya, karena one city, gitu. one club itu juga mungkin salah satunya. Ya. Akhirnya Saudi mungkin memilih untuk invest di Newcastle karena fanbase-nya sudah jelas satu. Pasarnya ya. Iya. Pasar pasar dari gitu. klub sepak bola itu udah jelas. Iya, sehingga akhirnya tadi ya kita juga tidak menutup kemungkinan selain Hamzah bin Abdul Muthalib juga tadi disebutkan ada sahabat-sahabat lain yang juga memiliki peran dan tugas fungsinya di dalam dakwah ketika sembunyi-sembunyi ya. Ya sebut saja Arqam bin Abil Arqam itu sebagai penyedia tempat. Oh betul. Darul Arqam itu kan punya Rumahnya Arqam bin Arqam. gitu, Iya. gitu. Dan juga tadi Abu Bakar itu selain dia seorang pedagang, dia jaringan kepemudanya banyak. Ya. Sehingga dia mengajak pemuda-pemuda yang dirasa potensial untuk gabung ke Islam gitu. Sehingga nggak serta-merta cuma masuk Islamnya Umar saja. Gini, tapi ada fondasinya gitu. Lu mau bilang karena Newcastle itu kerjaannya ngedidik pemain, begitu udah bagus dijual gitu ya. Iya, gitu. Iya. Jadi sebenarnya Newcastle sebagai inkubator terbentuknya pemain-pemain bagus, udah lumayan teruji itu. Tapi bedanya sama mereka dijual, nggak buat ngembangin timnya. Lu mau bilang kayak gitu ya? Iya, pokoknya gitu. Soalnya gue juga kesel liatnya. Ini pemain udah bagus, ngapa dijual gitu kan? Kayak kenapa nggak dibikin klub yang isinya pemain bagus-bagus gitu? Iya. Kenapa yang bagus-bagusnya dijual gitu kan? Akhirnya ya udah gitu kan, berkutatnya di situ aja gitu kan. Nggak berkembang timnya. Iya, nggak berkembang. Nah gitu. Nah masuk nih Bang ke momen setelah peringkat 4. Oh iya, gimana? Kita ada apa lagi di Newcastle ini? Kan kalau berdasarkan time zone ya, ini gue cerita ada perbedaan time zone antara kita dan United Kingdom ya. Beda maybe 7-8 hours lah gitu, 7 sampai 8 jam. So ketika mereka main di sana siang hari, kita nontonnya jam 9 malam gitu kan, jam 10 malam. Nah, ada momen, kalau masuk di Liga Champion itu, main di Europe itu, mereka main di di lokasinya di Eropa itu mereka mainnya malam. Jadi lu bayangin kalau mainnya malam, misalnya taruh jam 8 malam main di sana, tambah 7 jam. Nah, kita fans bola itu bangun jam segitu. Gitu. Jadi jam 8 ya lu bangun ya kalau nggak jam 2, jam 3 gitu kan, subuh gitu kan. Dan ini gue cerita ya betapa gila bolanya gue, betapa cintanya gue sama Newcastle gitu kan. Gue bahkan sambil nunggu itu klub main, gue qiyamulail dulu, doain gitu kan. Ya Allah menang ya Allah gitu. Dan ya kita masuk di Liga Champion, mainnya itu malam, sehingga kita yang di Indonesia juga harus menyesuaikan time zone, sehingga kita nontonnya jadi jam 2 malam, jam 3 malam. Dan mau tuh lu begadang? Mau gue gitu. Nyiapin makanan? Ya nyiapin minum lah, kopi. Gitu. Nah, terus pas itu kebetulan malam itu main di kandang, main di stadion sendiri. Itu lawannya PSG Bang, Paris Saint-Germain. Gitu. Oh ya, itu termasuk yang gitu. fans klub lagi, klub bola yang gede nggak sih? Lagi keren banget nggak sih? Keren. Lagi ada pemain bintang ya di situ? Iya, jadi gue cuma tahu lagi keren aja. Paris Saint-Germain itu, PSG itu Manchester City-nya Prancis. Oh. Jadi dia tuh juara mulu terus di Prancis tuh. Iya, Sehingga akhirnya di Liga Champion Newcastle yang baru banget mungkin masuk kemarin. Ya anak kemarin sore. Ada gitu kemarin sore. Langsung ketemu abang-abangannya. Iya asik. Iya. Ya mungkin gitulah istilahnya. Iya. Paris Saint-Germain itu ada Kylian Mbappe. Oh iya, Mbappe itu. Iya itu, yang kemarin baru pindah ke Madrid tuh gitu. Oke. Dia tuh di Liga Dunia
di Piala Dunia di itu. Piala Dunia kemarin ikut main juga kan? Iya, apa di Piala Dunia 2022 di Qatar kemarin tuh, dia top skor. Oh, pencetak angka terbanyak Iya, selama Piala Dunia, Golden Boot. Golden Boot gitu. Jadi Newcastle nih anak kemarin sore akan langsung melawan ikon Piala Dunia Mbappe yang mencetak angka terbanyak nih. Iya, dan oke, mungkin bagi fans-fans klub besar ngerasa biasa aja ya, karena apa? Ya Newcastle-nya kecil juga kan? Gitu, kayak nggak perlu diperhitungkan lah. Gitu, jadi kayak kita beda perasaan kita sebagai fans Newcastle yang kemudian baru masuk Liga Champions. Nggak, gaya lu mengakui fansnya itu kayak lu origin banget gitu, kayak lu kita tuh murni loh, bukan karena apapun tapi dari hati. Beda sama fans klub gede tuh, mereka numpang nama ya. Iya, mereka klub besarnya udah besar gitu kan, terus mereka jadi pendukungnya gitu. Gitu ya. Kalau Arik nggak gitu, Arik. Sorry ya. Sumpah ini sorry banget nih buat fans klub gede gitu kan. Gitu. Nah, astagfirullah. Gitu. Nah, balik lagi. Nah, akhirnya itu jam 2 malam ya. Gue bangun, gue nonton PSG lawan Newcastle. Dan gue kaget juga. Wah, entah kerasukan apa ya Newcastle tuh, mereka bisa ngalahin PSG dengan angka yang biasa 4-1 bang. Wah, gila anak kemarin sore. Gitu. Bahkan ya gue mungkin beberapa hari mungkin senyum-senyum sendiri gitu. Kayak gila baru dah, kemarin nih padahal disuntik dana gitu ya, kayak gila dah gitu kan, 4-1 loh gitu kan lawan Mbappe gitu kan, dan kawan-kawannya gitu. Padahal mungkin materi pemain kita Newcastle itu banyaknya warga lokal gitu ya. Jadi kayak belum kelas dunia lah ya. Belum kelas dunia. Jadi bahkan yang cetak 2 pencetak gol Newcastle itu berarti ya literally setengahnya. Itu merupakan ya kelahiran lokal Newcastle gitu. Jadi gue pengen lu ceritain dong salah satu pemain yang keren gitu momentum gitu. Di pertandingan itu apa misalnya? Nah, ada pemain back. Dia tingginya 197. Tinggi banget. Tinggi banget. Parah. Gitu. Ya yang namanya back tinggi bongsor kan larinya lambat ya. Larinya lambat. Dia ditugasin buat jaga Mbappe. Mbappe itu ya gitu. Enggak balance dong. Enggak balance gitu kan. Enggak apple to apple nih. Ya. Nama pemain ini Dan Burn gitu ya. Dia warlock Newcastle juga gitu kan. Ada momen ketika Mbappe kejar bola, dia udah kalah sprint. Pasti gitu. Cuman kakinya panjang bang. Jadi dia sikat itu bola di sliding gitu kan. Happy dong langsung ya. Itu satu stadion berasa selebrasi gol bang. Gitu kan. Padahal cuma dijatuhin doang Mbappe. Gitu. Dan lebih magisnya lagi gitu. Orang bongsor tadi itu nyetak gol bang. Gitu. Jadi luar biasa. Warlock lagi gitu ya. Asli gitu. Kelahiran Newcastle gitu. Warlocknya asli kelahiran Newcastle. Dia kecil nonton Newcastle di stadion gitu kan, tumbuh besar, akhirnya main untuk Newcastle dan di panggung tertingginya menggolin gitu. Dan gimana lu ceritain dong sensasi lu sama warga lokal pada saat itu, happy-nya kayak gimana tuh 4-1 Newcastle ngelawan PSG? Entah gimana ya, pokoknya yang pasti kalau Warlock sana itu udah pastinya mereka main 8 malam ya, mungkin beres jam 10. Itu mungkin sampai pagi masih ada yang di sekitar stadion gitu ya. Masih gitu. Euforia habis nggak bisa habis. Gitu. Kita yang di sini fans Newcastle yang ada di Indonesia literally nggak bisa tidur gitu. Masih berdebar-debar. Masih antusias. Ya. Kita kemudian punya bahan ngetrol gitu kan, ngetrol fans klub lain gitu. Oke, apa gimana tuh? Ada nggak lu ngalahin PSG 4-1 gitu? Asik. Gitu. Tapi memang PSG nggak pernah kalah setelak itu? Mungkin ya, tapi ya kalau apple to apple dengan tim yang gede ya mungkin. Iya. Ini kan kita bicara tim underdog yang kemarin gitu. Posisi peringkat 11 itu. Iya gitu. Nah, akhirnya gitu. Luar biasa menurut Ani ya, cerita mendukung klub inilah gitu. Dan mungkin tadi ada kaitannya juga tuh sama yang ente ceritain tadi. Apa? Mau dikaitin kemana? Ya tadi kan Mbappe itu wajah
pesepak bola yang luar biasa gitu kan. Oke. Digadang-gadang sebagai pengganti Messi lah gitu ya. Karena dia masih muda gitu kan. Pokoknya wajah sepak bolanya luar biasa gitu kan. Masih 20-an dia. Masih kalau nggak salah 20-an. ya. Muda banget. Gitu. Cuman Newcastle yang ya no one lah, nggak punya pemain emasnya apa, nggak ada pemain kelas bintangnya. Dengan keuletan dan kegigihan. Asik. Semua aspek main bang, manajemennya bagus, fanbase-nya selalu mengikuti gitu ya. Dan pemainnya mau memberi komitmen lebih di lapang gitu, sehingga semua aspek jalan ya akhirnya results come from that gitu. Iya, sebenarnya bisa dibilang juga 20 tahun sekian perjuangan Newcastle United yang nggak pernah, yang masuk cuman sampai ke 5 besar itu tuh jadi apa ya, jadi portofolio mungkin ya bagi PIF tadi ya, bagi PIF, bagi PIF-nya Arab Saudi itu buat ngelihat oh ini timnya fight terus nih, gitu. Timnya fight terus, dan sebenarnya secara tim dia bisa ngasilin orang-orang hebat, tapi pemainnya dijual-jualin gitu. 20 tahun lebih itu jadi modal gitu ya, jadi modal awal buat kayaknya bagus nih kalau misalnya kita invest di sini gitu. Itu mungkin tadi kenapa lu startnya dari Hamzah kali ya. Jadi sebelum Umar bin Khattab masuk pun, Umar bin Khattab tahu di tim dakwah ini, di komunitas ini udah ada orang sebesar Hamzah gitu. Dan orang sepure Abu Bakar. Oh gitu iya. Kita kan tidak menutup kemungkinan semua orang tahu Abu Bakar karakternya yang lembut gitu. Peran-perannya udah cemerlang gitu ya. Portofolionya udah mantep lah kayak gitu. Iya, gue dapet. Cuman mungkin tadi kalau soal bicara Mbappe, ini mungkin kita cocok lagi nih. Gimana tuh bang? Momentum dimana akhirnya perintah hijrah itu ada, gitu. Dari kota Mekah setelah kurang lebih 13 tahun di Mekah, kemudian di Madinah selama berapa tahun? Di Mekah 13 ya? Di Mekah 13, di Madinah 10. Di Madinah 10 tahun. Ini teman-teman sebagai basic harus tahu ya. Momen fase dakwah tuh di Mekah berapa tahun, di Madinah berapa tahun. Kita kan muslim nih. Sebenarnya kalau orang Indonesia harus hafal Pancasila gitu. Tahu momentum kemerdekaan itu kayak gimana. Oh iya, Soekarno pernah dibawa dulu ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok di kayak gini-giniin sama generasi muda. Momentum-momentum itu kita mesti hafal gitu ya. Pindah nih setelah 13 tahun di Mekah, udah ada Umar bin Khattab, kita hijrah ke Yasrib yang kemudian berubah jadi Madinah. Nah sebelum dipindahin ke sana, Rasulullah SAW itu mengirim tim, gitu, tim dakwah terdiri dari Mus'ab bin Umair sama Abdullah bin Umi Maktum. Dua orang ini dikirim. Mus'ab bin Umair sebagai brand ambassador-nya, sebagai influencernya, karena dia terkenal tampan, rupawan gitu ya, elegan, diplomasinya baik, tutur katanya baik gitu. Jadi ini untuk ngerekrut orang itu pakai Mus'ab bin Umair datang. Nah Mus'ab bin Umair ini satu tim sama Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum ini aja namanya Abdullah bin Umi Maktum. Jadi ayahnya nggak tahu siapa. Ayahnya nggak diketahui siapa, sehingga namanya dinisbatkan sama ibunya, Abdullah bin Umi Maktum. Dan secara fisik ada beberapa bagian tubuhnya Abdullah bin Umi Maktum itu nggak lengkap gitu. Jadi secara fisik nggak rupawan. Secara kepercayaan diri tuh bisa banget kalau termasuk orang yang ibaratnya pengecut gitu, atau mental korban, atau insecurean gitu. Tapi dengan Islam, Abdullah bin Umi Maktum jadi mulia. Bahkan dijadikan satu tim sama orang yang paling rupawan di umat Islam pada saat itu yang masih begitu sedikit gitu. Tim inilah gitu yang kemudian mengkondusifkan Madinah sampai akhirnya datang Rasulullah SAW. Nah begitu di sini udah pindah ke sini gitu, kita udah punya marwah gitu ya. Termasuk Umar bin Khattab ada di sini juga, pindah juga ke sini. Kita mau mengambil lagi nih barang-barang kita yang ada di Mekah, karena waktu hijrah itu semua ditinggal kan, semuanya ditinggal, nggak ada yang dibawa sama sekali gitu, ditinggal. Terus harta-hartanya umat Muslim yang ditinggal ini itu dijarah, diambil-ambilin sama Abu Sufyan, gitu. Nah Rasulullah SAW mau kita mengambil barang-barang kita yang dibawa sama Abu Sufyan, karena Abu Sufyan mau dijual ya katanya. Iya, mau dijual sama Abu Sufyan gitu. Nah kita mau ngambil balik. Nah dalam perjalanan kita mau ngambil balik gitu, jadi orang-orang berangkat dalam semangat mengambil balik hartanya gitu. Tapi kemudian ternyata Abu Sufyan ini mendengar upayanya Rasulullah SAW, timnya Rasulullah SAW ini, kemudian ngabarin ke Abu Jahal. Akhirnya tim Rasulullah SAW ini itu ketemunya sama Abu Jahal, bukan sama Abu Sufyan gitu.
Abu Jahal itu datang dengan tentara, dengan pasukan yang dilatih, dengan perlengkapan yang full gitu, ada semua. Mereka memang terlatih lah gitu timnya Abu Jahal ini. Ya boleh lah disebut Petersen Jerman kan gitu, udah dengan Mbappe-nya yang luar biasa gitu. Sedangkan tim dakwahnya Rasulullah itu bahkan yang naik unta aja cuma 2 kalau nggak salah. Iya. Yang naik kuda. Naik kuda, sorry. Yang naik kudanya cuma 2. Total ada 300-an orang lebih. 303 atau 300 orang gitu. 313 gitu. Sedikit dari jumlah jomplang, isinya juga sipil yang dipersenjatai tanpa pengalaman. Ini kan orang-orang yang kemarin habis ditindas. Beberapa ya ada yang dari budak, ada yang tadinya punya harta tapi sekarang jadi miskin gara-gara pindah ke Madinah. Tapi dengan Islam gitu, mereka jadi mulia, mereka percaya diri gitu. Mereka dikasih tahu sama Rasulullah SAW bahwa mereka mulia karena berpihak di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka siap, meskipun dengan perlengkapan yang seadanya. Betul. Dengan perlengkapan yang seadanya, kemudian dengan jumlah yang jauh lebih sedikit. Tapi kemudian kita diingatkan sama surat berapa ayat berapa coba yang mengatakan bahwa satu orang muslim itu setara dengan 10 orang. Satu orang sabar di antara umat muslim itu setara dengan 10 orang gitu. Maka 313 orang ini kayak berasa melawan berapa? 3.000 orang. Mereka tim dakwah Rasulullah gitu. Timnya Rasulullah ini jadi berkali-kali lipat. Gitu melawan ribuan pasukannya Abu Jahal. Kayak gitu. Dan Allah juga kemudian turunkan keberkahan. Kalau dalam cerita dakwahnya ada kekuatan baru gitu ya, dari para malaikat yang kemudian juga memperkuat kita gitu. Selain ini tim yang ajak gitu, tim yang siap gitu, udah tawakal gitu, mereka mau bersabar, nggak pengecut, nggak lari gitu. Kemudian Allah juga perkuat mereka dengan bantuan-bantuan dari malaikat, sampai akhirnya pasukannya Abu Jahal itu yang jumlahnya sampai puluhan ribu kalau nggak salah. 1000 sampai 1000 orang, dan tentara terlatih, perlengkapannya full, bisa sampai kocar-kacir gitu. Betul. Ya mungkin skornya nggak ada 4-1, saya nggak tahu pada saat itu kayak gimana ya. Cuman ini jadi momentum juga pada saat itu mimpi Nabi Muhammad SAW itu langsung besar gitu, bukan mimpi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad selalu visioner. Umatnya pada saat itu jadi bercita-cita begitu besar karena Abu Jahal itu tokoh yang sangat besar. Bahkan Abu Jahal itu mati di perang Badar itu gitu. Dan ketika Nabi Muhammad SAW membunuh Abu Jahal itu, beliau sampaikan bahwa orang ini adalah Fir'aunnya umatku. Sebesar itu kebengisannya Abu Jahal dan keok di hadapan tim dakwahnya Rasulullah SAW gitu. Ini mungkin jadi satu momentum juga untuk bahwa Umar bin Khattab itu nggak salah gitu. Ini benar suatu komunitas. Ketika Umar bin Khattab bergabung, ada klub klub dakwah, komunitas dakwah yang sangat menjanjikan di masa depan nanti kayak gitu. Karena dari gua pemikirannya jadi kayak gitu. Dan gue juga pengen meng-highlight satu kejadian juga di perang Badar ya Bang. Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal bin Rabah. Oh iya, yang jahat banget, yang begitu jahat ya gitu. Itu bisa ditewaskan oleh Bilal bin Rabah. Subhanallah. Iya. So di perang itu semuanya setara gitu kan, nggak ada mantan budak, nggak ada mantan majikan. Dan ya udah, bahkan menurut riwayat ya, Umayyah bin Khalaf itu literally udah nyiapin buat perang itu yang paling terbaik ya, armor terbaik, kuda terbaik. Tajir juga gitu. Umayyah bin Khalaf tuh. Umayyah bin Khalaf tokoh besar lah gitu. Namun dia tetap keok dengan mantan budaknya gitu ya. Kita tahu cerita Bilal bin Rabah itu disiksa sama Umayyah bin Khalaf gimana? Ditelentangin di padang pasir yang menyengat panas. Kemudian ini bukan Bekasi loh Bang. Bukan, ini di padang pasir. Puluhan kali lipat daripada Bekasi itu. Iya gitu. Terus ditimpahin batu di atasnya. Gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebegitu rendahnya posisi Bilal bin Rabah pada saat itu. Betul. Dan pada saat momentum itu Rasulullah SAW datang. Rasulullah SAW menyaksikan hal tersebut. Gitu. Gue coba melengkapi cerita itu ya. Iya. Betapa heroiknya gitu, maksudnya ketika Umayyah bin Khalaf itu kalah oleh Bilal bin Rabah. Sedangkan Bilal bin Rabah itu begitu terhina, begitu nggak ada harganya gitu. Bahkan umat Islam pada saat itu yang jumlahnya masih sedikit di Mekah itu, di fase Mekah itu juga sangat miris banget gitu. Kenapa? Karena bahkan Rasulullah nih yang dibilang utusannya Tuhan gitu, yang membawa pembebasan manusia dari perbudakan atas sesama menjadi perbudakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika melihat Bilal bin Rabah disiksa, Rasulullah menyatakan bahwa sesungguhnya apabila engkau bersabar itu lebih baik bagimu.
ya gimana nih, Rasulnya nggak bisa bantuin gitu, nggak solutif gitu. Nah dari sini tuh gue kebayang kalau misalnya bahwa oh ternyata kalau ada masalah tuh bukan berarti ibaratnya kayak ya udah ketua MUI-nya suruh turun, suruh beresin. Ya udah ulamanya suruh turun dong, jangan cuma di pondok pesantren. Ibaratnya kayak gitu. Ya udah presidennya suruh turun dong. Nggak kayak gitu. Sejarah dakwah perkembangan Islam ini mengajarkan kita bahwa dakwah itu berkembang, perubahan itu terjadi karena banyak orang, karena banyak peran. Bukan one man show. Ya, betul. Gitu, bukan apa Ratu Adil, Satria Piningit, satu orang semua masalah selesai. Di dalam sejarah dakwah perkembangan Islam itu Rasulullah SAW ada momennya di mana dia tidak langsung memberikan solusi konkret gitu. Yang pada saat itu menyelesaikan solusi konkret adalah Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Ada peran Abu Bakar As-Siddiq di sana yang datang kemudian membeli Bilal bin Rabah dengan harga yang begitu mahal. Habis itu baru dibebaskan. Gitu. Itu bahwa perubahan itu terjadi karena banyak orang gitu. Dan bahwa di dalam dakwah itu nggak melalui ibaratnya yang hafiz Quran dong gitu, yang ahli hadis dong, yang alumni pesantren dong, berarti yang harus keberesin. Nggak kayak gitu. Gimana kalau menurut Arik? Dapat gak kira-kira? Dan aku pengen nge-highlight ada detail kecil tentang pembebasan Bilal bin Rabah. Jadi ada percakapan antara Abu Bakar dengan Umayyah. Mungkin teman-teman bisa koreksi kalau salah. Abu Bakar nanyain harga. Ini harga gue ngebebasin Bilal ini berapa? Gitu. Kata Umayyah dengan sesumbar 10 keping emas. 10 keping emas. Abu Bakar kemudian mengeluarkan 10 keping emas, dikasih ke Umayyah. Umayyah ketawa. Umayyah bilang, bahkan kalau gua hargain 3 keping emas juga itu udah kemahalan. Gitu. Tapi tau nggak apa balasan Abu Bakar kepada Umayyah? Apa beliau bilang? Ini bahasa, kalau kita pakai bahasa kita ya. Iya. Lu mau nawar 100 keping emas gue beli gitu kan. Karena begitu luar biasa ikhlas, begitu luar biasa jiwa keislaman Bilal gitu kan. Abu Bakar bahkan ngebalesnya gitu ke Umayyah. Lu mau nawarin gua 100 keping emas buat beli Bilal, gue beli gitu kan. Gitu. Umayyah kicep di situ. Iya, Abu Bakar begitu menghargai Bilal bin Rabah, bukan dari warna kulitnya begitu gelap, bukan dari posisinya sebagai budak, tapi dari keteguhannya gitu. Ketika disiksa sedemikian rupa sama Umayyah bin Khalaf, Bilal terus berteriak Ahad gitu. Ternyata diriwayatkan maksudnya beliau mau melafalkan Quran surat Al-Ikhlas. Ayat pertama Qul huwallahu ahad. Tapi beliau lupa. Gitu. Beliau baru belajar lagi proses hijrah. Udah ketahuan. Jadi yang keinget cuman ahad. Maka detail salah satu yang juga boleh abang sampein gitu ya. Di perang Badar itu slogannya, jargonnya 300 orang itu ketika berhadapan dengan timnya Abu Sufyan itu adalah ahad. Mereka berteriak ahad gitu. Itu menunjukkan bahwa Islam itu memuliakan orang dari budak jadi center of attention gitu, langsung dapat posisi yang jadi tokoh, jadi sebagai gitu ibaratnya. Sampai kalimatnya itu jadi jargon pasukannya Rasulullah Muhammad SAW gitu. Betapa dimuliakan gitu. Pantas kalau gitu Abu Bakar menghargai mahal Bilal bin Rabah gitu. Subhanallah. Kira-kira kalau misalnya dari Arik, apa tuh? Hubungan gimana ya? Cerita yang sebelumnya. Gimana itu kan pengorbanan ya, kayak pengorbanan Abu Bakar 3 keping aja kemahalan, 10 keping dibayar, bahkan Abu Bakar bilang 100 keping pun dibayar gitu. Nah itu betapa pengorbanan kita atau pembelaan kita gitu ya, pembelaan kita terhadap Islam itu seperti itu gitu. Nah kita lihat bahwa umat muslim hari ini gitu berkorban untuk ketaatan sama Allah tuh kurang gitu. Kalau untuk bola somehow ternyata bisa bangun tahajud. Ternyata bisa qiyamul. Gue juga pengen menyampaikan gitu. Jangan tahajud pas ada butuhnya gitu kan. Parah. Jangan ditiru teman-teman. Astagfirullahaladzim. Nah itu maksudnya gue pernah baca buku Islam Liberal 101. Itu adalah sebuah buku yang mempelajari bagaimana orang-orang liberal mengobrak-ngabrik ajaran Islam gitu ya. Maka disebut Islam liberal. Jadi Islam liberal itu adalah
keharaman, hal yang salah, hal yang dosa dicariin dalil supaya dibilang bener gitu. Ya, makanya disebutnya Islam liberal. Ini di buku Islam liberal itu diceritain gitu. Apa perbedaan kita gitu ya sama orang-orang Islam liberal ini. Orang-orang Islam liberal itu mengatakan bahwa agama ini nggak perlu dibela. Allah itu nggak butuh pembelaan kalian gitu. Nggak butuh pengorbanan dari kalian gitu. Agama ini besar gitu. Maka di buku itu diceritain gitu bahwa kalau kita cinta sama Rasulullah SAW, kalau kita cinta sama Al-Quran, maka kita harus menunjukkan cinta itu dalam bentuk yang konkret. Cinta itu buktinya dua, kata buku ini. Satu, pembelaan. Yang dua, pengorbanan. Tidak dikatakan cinta kalau tidak ada dua ini. Kamu cinta nggak sama orang tua kamu? Maka apabila orang tua kita dijelek-jelekin, kita pasti marah. Karena kita sayang sama orang tua kita. Betul. Dulu kan, lu ngerasain nggak zaman-zaman kalau ngeledek itu nyebut nama orang tua? Ya. Nggak pakai nama Pak Bu gitu kan, terus nama orang tua lu disebut kayak gitu kan. Nah itu tuh lucu gitu, karena di buntut dari nama itu tuh nggak ditambahin kata-kata gitu. Misalnya ada paling sering tuh ada banyak bapak temen gue namanya Bambang, nggak dibilang Bambang jelek gitu, enggak, cuman disebut Bambang, Bambang gitu aja gitu, nggak ada umpatannya gitu. Tapi kita marah. Karena nama itu mulia bagi kita, nama itu berharga bagi kita, nama itu penuh cinta buat kita. Karena kita biasa manggil nama itu dengan sebutan ayah, dengan sebutan abi, kita pelukan, abi kasih kita kebahagiaan gitu. Sehingga ketika namanya disebut begitu saja, kita marah gitu. Anak kecil aja tahu gitu, akan melakukan pembelaan terhadap orang yang dia sayang. Pembelaan, tanda cinta. Yang kedua adalah pengorbanan, gitu. Bahkan sampai anak kecil ini sampai berantem kan gara-gara sebut-sebutan nama orang tua itu gitu kan. Karena rasa cinta itu akan menuntut pengorbanan. Kayak gitu. Maka kita tidak bisa dikatakan cinta sama Islam, kita beriman sama Al-Quran, sama Rasulullah, sama ajaran Islam ini kalau nggak ada pembelaan dan nggak ada pengorbanannya. Gitu. Apa nih pengorbanan kita dalam mempelajari Islam? Kalau kita mau keluar ratusan ribu untuk ikut bootcamp gitu, digital marketing kah atau personal development kah, apakah kita mengeluarkan besaran rupiah yang sama untuk mempelajari Islam? Kayak gitu. Apa nih pengorbanan lu? Apa nih pembelaan dari lu gitu? Atau misalnya dari Arik nih, potensi fans sepak bola dalam beriman karena ke sepak bola aja tuh sebenarnya ya Bang, udah secinta itu gitu. Kira-kira bisa nggak nih ketaatan sama Allah tuh seniat itu juga gitu, seloyal itu juga, diceng-cengin ya kan? Iya. Diganggu sama fans klub yang klub-klubnya lebih besar gitu, diceng-cengin tapi tetap mendukung Newcastle gitu. Kan kadang-kadang kalau kita misalnya menunjukkan ketaatan, kita juga suka ada yang ngata-ngatain, "Oh lu ria lu. Oh lu kemarin baru hijrah juga lu nggak sok-sokan." Lu kan dikata-katain juga. Gimana menurut Arik ya? Jadi pada akhirnya ada korelasi besar ya antara fans sepak bola dan harusnya juga seorang muslim gitu kan. Ada korelasi besar nih. Karena apa? Kalau fans sepak bola bisa setulus itu mencintai klubnya gitu kan, mau dikata-katain, lu mah ngefansnya pas sudah ada uang Arab gitu kan, mereka nggak lihat sebelumnya gitu kan. Mereka nggak lihat dari usia 3 bulan. Abdurrahman Muharik sudah mencintai Newcastle ini seberapa mendalam kawan-kawan. Gitu, gitu. Jadi yang pertama ada korelasi. Harusnya semakin cinta kita pada sesuatu, makanya tadi gue sepakat pengorbanannya semakin besar. Dan buat teman-teman fans bola di luar sana gitu kan, yang lu rela-relain begadang gitu ya, bangun jam 2 buat nonton bola gitu kan, kan nggak ada salahnya juga kita menyisihkan waktu sebelum nonton buat tahajud gitu kan. Masa motivasinya luar biasa buat sepak bola gitu kan, masa motivasi buat bangunnya lebih besar dibandingkan buat gerak dikit ke toilet buat wudhu gitu kan. Nggak ada salahnya kita wudhu, nunggu sebentar, paling kita tahajud berapa menit sih Bang? Nggak nyampe 5 menit kayaknya. Nggak nyampe 5 menit kan ya? 2 rakaat. 2 rakaat aja, 2 rakaat lu bacanya paling ya taruhlah kita bacanya Al-Ikhlas sama Al-Asr. Iya. Nggak nyampe 2 menit lah gitu kan. Ya, kalau ekspres ya gitu kan, ya 5 menit lah gitu kan. Sedangkan lu nonton bola itu 90 menit. Itu belum ditambah 15 menit jeda istirahat gitu kan. So roughly 105 menit lah gitu kan.
dan lu masih bisa pantengin tuh layar gitu kan. Sedangkan ya di saat yang bersamaan ada potensi buat tahajud gitu kan, yang nggak dimaksimalkan gitu. Sehingga menurut Anima ya, buat teman-teman fans sepak bola apapun klub lu itu gitu ya, gue yakin lu semua cinta mati ya sama klub sepak bola itu. Tapi mari kita bertanya pada diri sendiri. Ini juga gue ngomong kayak gini juga bukan gue paling bener gitu kan, tapi apakah cinta yang besar itu sudah kita salurkan kepada Allah, kepada Islam, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya gitu kan. Kita bisa saja hafal line up gitu ya, dari kiper sampai penyerangnya sampai ke bangku cadangannya kita hafal namanya, mukanya gitu kan, atau mungkin backgroundnya. Tapi apakah kita sehafal itu pada sahabat-sahabat Nabi Allah gitu ya? Apakah kita sehafal itu dengan kisah heroik dakwah yang berpindah dari Mekah ke Madinah gitu kan? Harusnya ada implementasi yang sama bang gitu. Dan buat fans-fans sepak bola, setidaknya udah potensial ya, kita udah menunjukkan bakat-bakat itu gitu sepak bola aja kita bisa hafal, apalagi Sirah Nabawi ya. Makanya gitu kan, kayak nggak ada salahnya kita kan ya itu jeda 15 menit daripada ngangong-ngangong nggak jelas cuma buka buku sirohnya. Itu lu kalau baca Syekh Mubarak Furi bisa lah dapet satu bab gitu kan ya, mungkin bab-bab awal gitu ya, pokoknya kan itu 600 halaman ya kalau nggak salah. Step by step lah ya, dicicil sedikit demi sedikit gitu, lah langkah-langkah tuh. Gitu, jadi kayak modalnya udah ada fans bola tuh. Cinta matinya, berkorban buat bangun malamnya gitu. Tinggal digeser dikit gitu ya. Balik lagi ke fitrah lah gitu kan. Gitu. Balik lagi ke gak ada salahnya ya tadi kita tahajud gitu kan. Nah, gue penasaran nih, dan mungkin teman-teman fans bola yang sedang mendengarkan bisa diterima saran ini. Coba ketika teman-teman bikin kegiatan nobar itu, ketika lagi rame-rame gitu kan, entah nanti jam 2, entah nanti jam 10 gitu kan, coba diselingin kegiatannya dengan kegiatan-kegiatan yang membangun kecintaan terhadap Islam juga. Bareng-bareng lah kita di sini gitu kan. Nyicil sedikit-sedikit aja. Nyicil sedikit aja gitu kan. Gitu. Itu paling. Barakallahu fiik. Itu obrolan kita kali ini. Semoga teman-teman fans klub sepak bola juga pada nonton, boleh ikut ngeramein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.